Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis ya subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joel Prianto, NIM 2013-201031, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat 3A. Di sini kita akan membahas tentang pengertian korupsi, penyebab korupsi, dan akibat dari korupsi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua adalah penyebab korupsi. Yang pertama adalah penyebab korupsi dari faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang. Salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam melihat korupsi. Yang kedua adalah penyebab korupsi dari aspek perilaku dan sosial. Aspek perilaku penyebab korupsi di Indonesia adalah sifat tamak atau rakus. Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer atau kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang berkecupan tetapi memiliki sifat tamak dan rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Aspek perilaku penyebab korupsi di Indonesia selanjutnya adalah moral yang kurang kuat. Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan. Terakhir adalah aspek perilaku penyebab korupsi di Indonesia adalah gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup kota besar mendorong seorang untuk berperilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai dengan penciptaan peluang bagi seorang untuk melakukan tindak korupsi. Kedua adalah aspek sosial. Keluarga dapat menjadi pendorong seorang untuk berperilaku korupsi atau penyebab korupsi di Indonesia. Perlu kita ketahui, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberi dorongan, bukan hukum, atas tindakan korupsi bagi seseorang. Yang ketiga adalah penyebab korupsi dari faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari keluarga diri seorang. Yang jadi penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Penyebab korupsi di Indonesia ini meliputi hukum yang tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua adalah politik. Monopoli kekuasaan merupakan penyebab korupsi di Indonesia karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih. Dalam hal ini terjadinya KKN. Yang ketiga adalah sosial. Lingkungan sosial dapat menjadi penyebab korupsi di Indonesia atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat adalah penyebab korupsi dari sikap masyarakat. Yang pertama adalah nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk menjadi penyebab korupsi di Indonesia. Misalnya
Masyarakat menghargai seseorang karena kekayaannya yang dimilikinya. Akibatnya masyarakat menjadi tidak kritis terhadap kondisi seperti dari mana kekayaan itu berasal. Yang kedua adalah masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak korupsi adalah negara, padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Umumnya penyebab korupsi di Indonesia justru karena masyarakat yang menganggap bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab pemerintah, padahal tidak. Yang ketiga adalah akibat dari korupsi. Yang pertama adalah meningkatkan utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah mempunyai hutang dengan negara lain. Dengan adanya korupsi justru hutang akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat tidak sadar diri bahwa apa yang dilakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungannya yang didapatkan. Yang kedua adalah meningkatkan kemiskinan. Korupsi ini menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi ini awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan merasakan mahalnya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan akses air, kesehatan, dan pendidikan. Dengan naiknya angka kemiskinan, tentunya akan naik juga kriminalitas, juga akan naik. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi. Tidak hanya pejabat tinggi, sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pendapatan yang dimiliki, timbal balik dalam hal ini akan terjadi di mana masyarakat miskin akan melakukan segala cara untuk tetap hidup, salah satunya dengan korupsi. Yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan tidak efektif. Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang, bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tempat publik tidak lagi percaya demokrasi. Korupsi juga menyebabkan publik tidak percaya pada demokrasi. Bahkan publikasi saja tidak akan memilih siapapun yang pemilihan umum karena tindakan korupsi ini dapat jadi pertimbangan publik. Keadaan seperti ini harus ditandai dengan kepemimpinan yang bersih, jujur, dan adil. Yang kelima adalah kekerasan dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat sudah hilang karena korupsi. Apa yang dikatakan pemerintah tidak akan lagi dihiraukan. Semua kebijakan pemerintah pun mau masyarakat tidak akan peduli. Mereka akan menganggap program pemerintah akan mengubah apapun. Hal ini mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara yang negatif. Kekerasan dan perkelahian akan timbul jika keadaan ini terjadi. Pesan saya ingin mengajak pada kawan-kawan semua, para aktivis, para penegak hukum, para orang-orang yang bertugas dalam rangka memberantas korupsi. Marilah kita tetap fokus, tetap berani, jangan takut, jangan ragu, tetap bersemangat. Karena tidak ada keburukan yang akan kita peroleh. Segala yang telah terjadi adalah suatu kebaikan yang itu takdir Allah dan pasti baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.